Kita muliakan, kita hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Penanggalan. Yang sama-sama kita hormati Pak Komite SMK Negeri 1 Penanggalan yang berhadir bersama kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang-orang tua kita, dewan-dewan guru kita, Pak Guru, Ibu Guru yang tak bisa saya sebutkan satu persatu karena datanya tak diberikan. Semoga semua guru-guru kita diberikan kesehatan panjang umur dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga segenap tamu undangan sekalian dan adik-adik kami santri dan adik-adik kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Penanggalan yang kami cintai. Adik-adik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini, halo, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini kita ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Masya Allah. Saya enggak juga mau dikatakan nanti ikan kakap, ikan lele. Kebanyakan cakap akhirnya bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair, aku pulang. Nah itu yang terakhir tadi bercanda. Kalau dianggap serius, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik kami yang kami cintai, sedikit perkenalan boleh? Nama saya memang sedikit keren ini ya, Suwarto. Itu maunya pakai dasi saya biar pas, pakai dasi, pakai jas. Ingat aja presiden kedua, tapi nggak ada hanya. Suwarto, Asingkili, orang Aceh Singkil, orang Limo, Tanah Bara, Simpang Amal. Dulu mondok di Pondok Pesantren Darul Ta'alimin Tanah Merah, kemudian selesai dari Pondok Tanah Merah tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul Falah di Jawa Timur. Kemudian setelah itu melanjutkan di pesantren juga, tapi pesantrennya di Yaman, di Hadramaut, kurang lebih 3 tahun di kota Al-Mukalla, Hadramaut, Yaman. Menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Berarti Ustaz hafal 30 juz? Bukan kali-kali ini. Kemudian setelah itu mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Al-Ahqaf di Kota Tarim, Provinsi Hadramaut, Yaman. Selesai 10 semester di sana, selesai dengan beasiswa, kemudian pulang ke Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu, dan sekarang dipercayakan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Aman di Desa Namubuaya, Kecamatan Sultan Daulat. Dekat di sini. Dan sekarang anak saya belum ada. Kenapa belum ada? Sebabnya belum ada. Masya Allah, semoga doa bu kepala sekolah tidak terkabulkan ya. Itulah sekedar perkenalan. Jadi kalau seandainya nanti kita ketemu di mana-mana, nggak apa-apa lah, kita ini kalau bisa sering sapa lah kita. Nama saya Suwarto, panggil Suwar boleh. Kalau kamu Pak Ustadz panggil bro pun boleh, bro, nggak apa-apa, bro. Ya bro kan juga. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya kita ini mesti gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ceritanya. Dulu, ini cerita nih, ini antara kita aja ya, jangan kasih tahu orang ya, oke? Dulu di zaman jahiliyah ada orang
tampan sekali. Namanya Abdul Uzza. Tampan. Saking tampannya ya dijuluki Lahab. Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Ngeri sekali. Kenal Abu Lahab. Saking tampannya dia dijuluki Abu Lahab. Apa arti Lahab? Lahab itu artinya kobaran api. Apa hubungannya tampan dengan kobaran api? Api itu bisa melelehkan apapun yang ia bakar. Begitulah wajah Abu Lahab. Ketika ketika dipandang dapat melelehkan hati ladies ketika memandangnya. Maka hati-hati kalian, jangan pandang aku lama-lama. Tapi sayangnya Abu Lahab ini nggak pernah sholat. Jadi kalau ada orang tampan nggak pernah sholat berarti Abu Lahab. Ada bilang itu. Abu Lahab ini berdasarkan nas Al-Quran dia masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Dia pasti akan masuk neraka Abu Lahab. Kenapa dia masuk neraka? Karena seumur hidupnya ketika Nabi diutus menjadi Rasul, dia selalu menjadi musuh Nabi. Semenjak Nabi diutus menjadi Rasul umur 40 tahun sampai Nabi wafat, dialah selalu menjadi musuh Nabi. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, bermimpilah saudaranya yang bernama Abbas. Abbas ini paman Nabi juga. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ada 4 pamannya yang masih hidup. Yang pertama Abbas masuk Islam, yang kedua Hamzah masuk Islam, yang ketiga Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi tetapi belum masuk Islam. Maka Nabi tinggal di rumah Abu Thalib. Abu Thalib tidak Islam, tidak masalah. Emangnya bermasalah kalau seandainya kita ini bergaul dengan non-muslim? Nabi tinggal di rumah Abu Thalib dan Abu Thalib melindungi Nabi. Tadi saya di luar ada berselamat, saya non-muslim katanya. Emangnya ada masalah? Tidak masalah. It's no problem. Masya Allah, ini sunnah Nabi. Kemudian yang keempat, inilah Abu Lahab yang kalian kenal tadi. Inilah 4 ini. Abu Lahab ini musuh Nabi. Tetapi ketika Abu Lahab ini meninggal dunia, bermimpilah Abbas ini. Berkata Abu Lahab, wahai Abbas, semenjak aku meninggal dunia, semenjak aku mati di alam barzakh, tak pernah kurasakan istirahat sekalipun. Ternyata kalau orang jahat di dunia itu, kalau di alam barzakh dia tak pernah istirahat. Jadi salah kalau kita katakan mari kita antarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Selama di barzakh dia nggak pernah istirahat, selalu disiksa, diazab oleh malaikat. Apa kata Abu Lahab? Wahai Abbas, selama di alam barzakh saya tak pernah istirahat, selalu diazab oleh malaikat kecuali hari Senin. Why? Kenapa ya? Why? Kenapa? Apa kata Abu Lahab? Karena pada hari Senin waktu itu lahirlah keponakanku Muhammad. Aku gembira, aku senang. Saking gembiranya aku merdekakan budakku yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dan bukan itu saja, aku undang orang-orang kampung untuk kujamu makan, untuk merayakan kelahiran putra saudaraku yaitu Muhammad. Berarti yang pertama kali mengadakan maulid Abu Lahab. Berarti kita pengikut Abu Lahab ini. Yang benar aja. Abu Lahab mendapatkan keringanan setiap hari Senin karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal dia itu musuh Nabi. Lalu bagaimana kalau seandainya yang bergembira itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah, pengikut Nabi Muhammad SAW, bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan adanya Al-Quran dan dengan adanya rahmat Allah yaitu Nabi Muhammad, fa bidzalika falyafrahu, maka orang-orang yang beriman itu mesti gembira, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernahkah Nabi mengadakan maulid merayakan hari kelahirannya? Apa kata sahabat ditanya Nabi? Lima sumta yaumal isnin ya Rasulullah. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Zaka yauma wulidtu. Karena hari Senin itu aku dilahirkan, kata Rasulullah.
Jadi begitu Nabi. Untuk merayakan hari kelahirannya, dia bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang, kalau ulang tahun, happy birthday to you. Itu ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Yang niup tadi nenek-nenek umur 90 tahun. Mana nama tiup lilinnya? Akhirnya saking kuatnya ditiup, lepas di palsunya. Nyemplung ke kuenya. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya bau jigong. Saudara Rasulullah SAW, engkau gembira dengan kelahiran Nabi. Bagaimana caranya kita gembira dengan kelahiran Nabi? Kita beribadah, kita bersedekah, kita mengadakan tausiah seperti ini, majlis-majlis ilmu. Apa kata Nabi? Idza maratum bi riyadil jannati farta'u. Kalau seandainya kalian melewati taman surga, maka mampirlah kalian. Apa taman surga itu? Hilakul ilmi, majlis-majlis ilmu, kata Rasulullah SAW. Jadi tempat kita duduk ini majlis ilmu, taman surga ini. Artinya apa? Tidak bakalan orang betah duduk di sini kecuali ahli surga. Lalu siapa yang bukan ahli surga ini Ustaz? Nah, tidak terlihat. Bangun deh. Ada yang bangun? Insya Allah semua kita yang hadir di sini termasuk ahli surga. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Hari ini saya dikasih tema oleh panitia sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, ini hebat sekali SMK Negeri 1 Penanggalan ini. Tepuk tangan untuk kalian. Kalau di tempat lain saya ceramah, saya tanya, apa temanya? Oh, bahas juga masalah perjudian, pencurian, menangkap odol, macam-macam itu. Ngeri sekali. Luar biasa. Tapi kalau di sini, oh itu udah lewat itu, nggak ada lagi di sini. Kami di sini pengen menghidupkan sunnah Nabi. Takbir. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya SMK Negeri 1 Penanggalan. Masya Allah, barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya kebiasaan. Biasa. Ada orang misalnya biasa merokok misalnya, setelah makan merokok, nah berarti merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak-bapak. Atau ada orang kerjaannya hobi mesuntil, tahu mesuntil? Berarti mesuntil juga sunnah, tapi sunnah adong-adong. Atau ada orang hobinya selfie, katanya. Berarti itu sunnahnya ada TikTok. Atau dia hobi chattingan sampai jam 11 malam, nggak tahu siapa yang chatting. Jangan lupa tahajud ya ukti, katanya. Berarti kalau itu sunnahnya beredar. Nah, ini beredar satu itu. Jadi yang dimaksud dengan sunnah ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW dalam sehari-hari. Ini banyak sekali, mulai Nabi bangun melaksanakan tahajud, kemudian sebelum melaksanakan subuh beliau sholat 2 rakaat, kemudian setelah subuh beliau berjamaah sholat subuh, kemudian setelah itu beliau zikir sampai isyraq, sampai duha, qabliyah, ba'diyah. Banyak sekali kalau kita ceritakan sunnah-sunnah Nabi dalam tempo waktu yang dikasih sedikit ini, bahasa Arabnya mustahil karena banyak sekali. Sunnah-sunnah berwudu saja banyak sekali, sampai 70 lebih. Nah, itu banyak sunnah itu. Nah, maka kita ambil sedikit saja pada pertemuan kali ini. Sunnah. Maka kita dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, wahai Muhammad kepada umatku, kalau seandainya mereka mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik, ada contoh yang baik. Nabi ini perfect dalam kehidupan sehari-hari. Saya guru, Nabi juga guru, mengajar. Maka bisa kita tiru Nabi bagaimana Nabi mengajar. Saya seorang pemimpin, Nabi juga pemimpin negara. Saya seorang ayah, Nabi juga seorang ayah. Semua lengkap Nabi ini. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin.
Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna, luar biasa, sempurna sekali. Tampannya Nabi luar biasa, diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Nabi itu tampannya, ketampanan di surga itu ada 100, diturunkan 1 di dunia. Yang 1 itu dibagi 3, 50%-nya untuk Nabi Muhammad, 25% untuk Nabi Yusuf, 25% lagi, yang 20% untuk saya. Sisanya untuk kalian. Di zaman Nabi Yusuf, kalau seandainya wanita melihat Nabi Yusuf, mereka ini qata'na aydiyahun, mereka sampai memotong-motong tangan mereka ini, saking tampannya Nabi Yusuf. Enggak sadar mereka. Lalu kenapa di zaman Nabi Muhammad tidak ada seperti itu? Tidak ada wanita yang sampai mengiris-iris tangannya ketika melihat Nabi. Apa kata Imam Ghazali? Karena ketampanan Nabi ditutupi dengan haibahnya. Orang nggak berani lama-lama memandang wajah Nabi karena haibahnya luar biasa. Kayak kita nggak berani kita lama-lama memandang wajah ibu kepala sekolah. Haibahnya luar biasa. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Keringat Nabi, kita berkeringat, Nabi berkeringat. Keringat Nabi bagaikan minyak wangi kasturi. Keringat kita, cium sendirilah. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna. Segala aspek kehidupan Nabi bisa ditiru. Inilah Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sunnah, sebenarnya SMK Negeri 1 Penanggalan ini nggak perlu lagi dikasih tahu tentang sunnah. Karena mulai dari tadi banyak sekali sunnah-sunnah yang sudah disebutkan. Mulai mengucapkan salam, membaca bismillah, macam-macam lah. Sampai ini pasti tahapannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Seluruh kebiasaan Nabi diperintahkan kepada kita untuk diikuti. Yang menjadi masalah, apakah setiap kebiasaan Nabi wajib diikuti? Nah, itu dia masalahnya. Kalau seandainya wajib diikuti, habislah kita. Nabi kalau sholat itu hatta tatawarram qadamah, sampai bengkak kakinya. Saking lamanya Nabi berdiri sholat tahajud, bengkak kakinya. Mungkin kita di sini ada juga yang bengkak kakinya, tapi nggak tahu entah gara-gara apa. Entah gara-gara salat kerusta. Nah, Nabi sampai bengkak kakinya, itulah Rasulullah SAW. Dan maka ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya perintah itu kuat, yang dilakukan Nabi itu perintah yang kuat, tak pernah Nabi tinggalkan. Nabi perintahkan dan diancam bagi orang yang meninggalkannya, maka ini namanya wajib untuk dilakukan. Apa contohnya? Sholat 5 waktu wajib untuk dilakukan. Nah, ini kata Rasulullah SAW. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Berarti sholat wajib dilakukan sehari 5 waktu, sehari semalam. Tetapi kalau seandainya perintahnya itu enggak kuat, tidak ada ancaman di sana, maka turunlah dia menjadi sunnah Nabi. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Jangan katakan tidak apa-apa, rugilah. Apa kata Rasulullah SAW? As-salatu bil jamaah tafdulu min salatil fajri bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama kata Rasulullah, derajatnya 25 kali derajat, dalam satu riwayat 27 kali derajat daripada salat sendiri. Berarti kalau seandainya dia salat sendiri cuma dapat 1, yang 26 lagi rugi. Nah, inilah sunnah. Kalau seandainya ditinggalkan rugi, dikerjakan berpahala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan larangan. Kalau larangannya kuat, berarti haram dikerjakan. Kalau larangannya tak kuat, berarti makruh. Tidak dilarang, tidak disuruh, maka mubah hukumnya. Maka dikatakan ini hukum Islam, hukum taklifi namanya. 5 hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah.
Bagaimana kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari? Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahyani, maka sungguh dia telah menghidupkan aku. Apa maknanya menghidupkan aku? Menghidupkan ajaranku, kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Man ahya sunnati fakana lahu mithlu ajri syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meringkas waktu sebagaimana pantun kita dari awal tadi, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Maka pada pagi yang berbahagia ini kita sampaikan 5 sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa 5 Ustaz? Karena rukun Islam ada 5. Itu alasan Ustaz aja. Ya biarlah. Aku yang sedang keropon. 5 sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ubsus salama bainakum, sebagaimana yang disampaikan oleh apa tadi? Penasihat tadi, yang nyanyi tadi. Assalam, ubsus salama bainakum, mengucapkan salam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi la tadkhulul jannata hatta tahabu hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai, kata Nabi. Tak dianggap beriman kalau bermusuhan, maka beriman itu saling mencintai, kata Rasulullah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu kalau seandainya kalian lakukan kalian saling mencintai? Apa kata sahabat? Iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ubsus salama bainakum, ucapkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jangan diringkas. Assalamualaikum. Apa? Mikum. Ini kan sekarang mulai zaman-zamannya TikTok ini. Mikum. Jangan diringkas. Ubsus salama bainakum. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib hukumnya. Assalamualaikum. Kecuali dalam beberapa keadaan, ketika kita dalam majelis ilmu ada orang masuk assalamualaikum, satu orang yang jawab waalaikumsalam, cukup menjadi fardu kifayah. Ini pertama, sunnah pertama. Ini syiar Islam. Assalamualaikum. Jangan diubah lagi dengan yang lain. Kecuali untuk kepada kita yang non muslim, apa jawabannya? Selamat siang. Apalagi selamat sore, selamat malam, selamat makan, selamat tidur, selamat. Tapi kalau Islam assalamualaikum, maka ucapkanlah salam. Ubsus salama bainakum tahabbtum, kata Rasulullah. Ucapkanlah salam di antara kalian, maka kalian saling mencintai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang pertama. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, datangkanlah keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mendatangkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari? Apa kata Rasulullah? Kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus, tidak ada keberkahannya, tak ada berkah. Maka melazimkan membaca bismillah. Senantiasa membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau masuk rumah baca bismillah, mau jangan bismillah. Kalau tuh sih jangan. Sunnah Nabi menghidupkan bismillah. Suatu ketika ada jin orang yang apa namanya ini, mohon maaf, di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali disebutkan ada dua jin saling bertemu. Satu jinnya kurus, satu jinnya ini gemuk. Satu kurus, satu gemuk. Mereka ini masing-masing menggoda orang. Lalu bertanyalah jin kurus kepada jin gemuk, kenapa engkau ini kurus? Kenapa aku gemuk? Kembali. Kenapa kamu gemuk, saya kurus? Nah, gitu. Begitulah seolahnya. Bertanya mereka, kenapa kamu gemuk, saya kurus? Apa kata jin yang gemuk tadi?
Saya kalau makan, kalau tuan saya makan, dia makan, saya makan juga. Dia minum, saya minum juga. Dia melakukan hubungan suami istri, nah, saya ikut juga. Karena kenapa? Karena dia tidak membaca bismillah. Tetapi yang kurus tadi tidak. Saya ingin makan, dia baca bismillah, makanan menjadi racun bagi saya. Saya mau minum, dia mau minum, saya mau ikut, nggak bisa. Dia baca bismillah, menjadi racun bagi dia. Dia melakukan hubungan suami istri, saya nggak bisa ikut, cuma lihat. Tapi nggak bisa divideokan. Ini jinnya ini. Nah, kenapa begitu? Karena orang ini selalu membaca bismillah. Kalau seandainya tidak membaca bismillah, jinnya ikut makan, hantunya ikut makan, yang menggoda itu ikut makan. Maka lazimkanlah membaca bismillah. Apa kata Nabi? Siapa yang tidak membaca bismillah dalam kehidupan sehari-hari, fahuwa aqta, kata Nabi, maka terhindar, maka dia terputus daripada keberkahan. Do you know berkah? Tahu berkah itu apa? Yang kita cari sebenarnya ini bukan banyak. Yang kita cari berkah. Ada orang dikasihkan suaminya uang 30 juta, dia pasti berjuang ya. Tetapi ada seorang istri dikasih suaminya uang 500 ribu, udah lompat dia. Senang sekali, lulus sekali. Kalau ibu pilih mana? 30 juta tidak berkah atau 500 ribu berkah? Ragu dia. Kata ibu ini 30 juta tapi berkah. Alhamdulillah. Ini dalam kehidupan sehari-hari ini kita ingin berkah. Bagaimana kita menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita? Maka mulai segala sesuatu dengan bismillah. Makan, baca bismillah. Minum, baca bismillah. Bekerja, baca bismillah. Segala sesuatu yang baik dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga Pak Ustaz. Yang ketiga at-tayammum. Apa tayammum itu? Bagian daripada sunnah Nabi. Ini ringan kita lakukan setiap hari. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, berselaman dengan tangan kanan. Segala yang baik-baik dimulai dengan tangan. Fa inna syaitana ya'kulu min yadihi yusra. Karena syaitan itu minum, makan dengan tangan kiri. Fakhalifuh, maka jangan sama kayak setan, kata Nabi. Dia minum. Sekarang banyak orang makan dengan tangan kiri. Ada? Banyak. Kalau nggak percaya dia sana di warung bakso. Makan dengan tangan kiri. Ini berbeda dengan sunnah Nabi. Pakai dua tangan udah kayak yang di apa itu di atas itu. Makan dua tangan. Dua-duanya memegang sendok. Dua-duanya disuapkan ke mulut. Ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Minum juga begitu. Ada sekarang banyak orang minum dengan tangan kiri. Banyak sekali. Setelah makan, minum dengan tangan kiri. Padahal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Samillah. Ketika engkau hendak makan, hendak minum, samillah, baca bismillah. Supaya apa? Supaya syaitan itu tidak ikut makan, kata Nabi, samillah. Kemudian apa? Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, berselaman dengan tangan kanan, berselaman dengan guru tangan kanan, berselaman dengan orang tua tangan kanan, berselaman dengan pemilik tangan kanan, berselaman dengan cewek. Itu nggak boleh, beda lagi. La yuta'anna ala ra'si ahadikum bi mihyatin khairun min an tamussa yada imra'atin la tahillu lak. Kata Nabi, seandainya besi panas dicelupkan di kepalamu, itu lebih baik daripada engkau menyentuh tangan perempuan yang tidak ada halal bagimu. Bersentuhan tidak boleh. Bersentuhan haram. Maka tangan kanan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kaki kanan. Ketika masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Masuk rumah, kaki kanan. Inilah kehidupan Rasulullah SAW. Simple sebenarnya sunnah ini. Kalau seandainya kita niatkan ini mengikut sunnah, maka mendapatkan pahala. Mustahil kalau seandainya kita cinta kepada Nabi, tetapi makan masih tangan kanan, tangan kiri. Mustahil kalau seandainya orang mengaku cinta kepada Nabi, tetapi minum masih tangan kiri. Kenapa? Karena orang cinta kepada Nabi,
Kalau cinta kepada seseorang ada buktinya guys. Halo, halo. Mencintai seseorang ada buktinya. Betul? Man ahabba syai'an aksara min zikri. Orang jika mencintai seseorang banyak disebutnya. Nah, kayak ibu dulu mencintai Pak Ujo. Kadang-kadang sampai tidur pun ngigau, Ujo. Kenapa? Karena dia mencintai. Begitulah kita kalau seandainya mencintai Nabi, mestinya kita sering berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu, orang yang mencintai selalu menyebut orang yang ia cintai. Yang kedua, orang yang mencintai itu menganggap berharga segala apa-apa yang berhubungan dengan kekasihnya. Nah, kayak dulu orang tua kita, bapak kita dulu, waktu dikirim surat sama ibu kita, lulunya luar biasa. Sampai dicium surat itu. Kenapa? Karena ini surat dari sebaik. Dulu ada orang jatuh cinta yang bernama Qais, jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Laila. Halo, halo. Dulu ada orang perempuan namanya Laila. Ada sih namanya Laila. Ada orang tergila-gila sama Laila yang dulu, bukan sekarang. Yang dulu. Namanya Qais. Saking dia cintanya sama si beliau ini tadi, saya segan menyebutkan namanya. Sampai dia dijuluki Majnun. Apa arti Majnun? Gila, gilo. Gila cinto. Gilo cinto. Sehingga ditanyalah Qais ini, wahai Qais, alaila tuhibbu amid dunya wa ma fi tawayaha. Mana yang engkau pilih? Kalau seandainya dipilihkan kepadamu antara dengan dunia, mana yang kau pilih? Nah, kita ganti aja namanya, butet ya butet. Mana yang kau pilih antara butet dengan dunia? Apa kata Qais tadi? Pertanyaan macam apa ini? Ini pertanyaan tidak berbobot katanya. Apa kata Qais? La ghubaru min tahtani 'aliha ahabbu ilayya minad dunya wa ma fi tawayaha. Sesungguhnya debu yang menempel di bawah kaki si butet lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Oh, Masya Allah, so sweet. Inilah cintanya luar biasa. Jangan kau bandingkan si butetku dengan siapa itu, dengan dunia. Sesungguhnya debu yang menempel di bawah kaki butet lebih kucintai daripada dunia dan seisinya. Apalagi si butetnya. Begitulah kita dalam kehidupan sehari-hari. Mestinya kalau seandainya kita mengaku cinta kepada Rasulullah, pastinya kita rindu mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah buktinya. Kalau seandainya mengaku cinta, laksanakan sunnah Nabi. Makan tak ada lagi pakai tangan kiri. Minum tak ada lagi pakai tangan kiri. Apalagi berselaman tak ada lagi pakai tangan kiri. Apalagi menerima gaji. Oh, luar biasa. Kayaknya nggak ada yang menerima gaji pakai tangan kiri ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah yuhibbut tayammum. Yang keempat yang paling sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tak pernah ditinggalkan, yaitu at-tuhur, at-taharah, bersuci, menjaga wudu, menjaga kebersihan. Bahkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, bersih itu adalah setengah daripada iman, kata Nabi. Syatrul iman, setengah iman. Itu yang sering kita baca, an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis Nabi, itu perkataan para ulama. Apa hadis Nabi? At-tuhuru syatrul iman. Bersih itu, suci itu adalah setengah daripada iman, kata Rasulullah SAW. Maka menjaga kebersihan ini bagian sunnah Nabi. Maka dalam Islam itu ada tuntunannya. Al-fitratu khamsun, kata Nabi. Bersuci itu ada 5 perkara mesti dijaga. Yang pertama apa? Al-khitan, supaya bersih. Yang kedua taqlimul adhafir, potong kuku. Potong kuku ini sunnah. Kenapa? Kuku ini kadang-kadang kotor. Nah, kalau dia kotor, disitulah tempat bersarangnya syaitan. Maka dipotong, kata Nabi.
Kenapa kita ngantuk? Kenapa kita malas bangun? Ada setan yang bersarang di kuku, maka dipotong. Yang kedua, yang ketiga apa kata Nabi? Qasdus syarib, potong kumis, cukur kumis, kata Nabi. Yang keempat adalah sambil saya mengingat-ingat adalah apa namanya itu, mencabut bulu ketiak. Kenapa? Karena bau ancam. Dicabut itu. Bersih itu adalah Nabi, sunnah Nabi. Makanya disuruh pakai parfum, sunnah Nabi. Makanya kita kalau di kampung-kampung kalau berdoa dikasih kemenjen. Nah, tahu kemenjen? Ini kemenjen dikasih cembak asap ya. Asap ini apa tujuannya kemenyan itu dibakar? Apakah untuk asapnya? Oh bukan, itu dukun itu kalau gitu. Apa yang dibutuhkan dari kemenyan itu? Yang dibutuhkan adalah aromanya, wangi. Tadi kita makan jengkol, makan berita, makan kari, makan belacan. Bau, ini kalau bau, malaikat kabur, setan dekat, maka bakarlah kemenyan supaya wangi ruangan itu, mentiup ruangan wangi. Apa tujuannya? Kalau seandainya wangi, datanglah malaikat. Itu tujuannya. Maka disunahkan kita pakai parfum, pakai wangi-wangian. Apa kata Rasulullah? Man akala basalan fala yaqtarib musallana. Siapa yang makan bawang merah mentah dimakan, fala yaqtarib musallana, maka jangan mendekati masjid, kata Nabi. Jangan masuk masjid. Kenapa? Nanti pas dia pulang, pingsan orang. Maka kita disunahkan mandi, disunahkan sebelum Jumat, sebelum ada acara disunahkan mandi. Ini ajaran Nabi, sunnah. Yang keempat, apa kata Nabi tadi? Mencukur atau mencabut bulu ketiak. Yang kelima, mencukur bulu. Itu merah itu. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Jangan biarkan sampai 40 hari, kata Nabi. Kalau dibiarkan sampai 40 hari, fa inna syaitana yabitu bih. Setan itu nanti nginap di situ. Nanti dia bekerjaan. Jangan biarkan sampai 40 hari. Ini ajaran bagian daripada ajaran Rasulullah SAW. At-tuhur, kebersihan, menjaga selalu bersuci, jangan putus wudu. Kemudian begitu juga kehidupan sehari-hari, rumah kita, lingkungan kita mesti bersih. Tetapi yang paling penting lagi adalah tuhur qalbi, bersih hati, tidak suka pendendam, tidak pemarah, tidak pendengki, tidak emosian, tidak pelokot. Yang paling penting juga bersih hati. Ini ajaran Nabi. La yahillu limri'in ayyahjura akahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seseorang untuk tidak menegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Mereka bercekcok, mereka berkelahi, mendeju, menghakap, sehingga mereka tak saling tegur sapa selama 3 hari. Apa kata Nabi? La yahil, tidak halal. Apa tidak halal? Haram berarti. Berarti setiap hari dosanya bertambah, pahalanya berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menegur saudaranya. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Walaupun dia sering sholat, sering tahajud, sering duha, baca Al-Quran, semua dikerjakan, tetapi dia memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kenapa orang bermusuhan? Karena hatinya kotor, berpenyakit. Inilah yang mesti dibersihkan. Penyakit. Kenapa orang pendendam? Hatinya berpenyakit. Kenapa orang membenci? Hatinya berpenyakit. Kadang-kadang kita risau, kenapa orang benci sama kita? Kita risau. Tetapi jarang kita risau, kenapa kita membenci orang lain? Itu yang menjadi harus kita pertanyakan. Kalau kita dibenci orang, nah juga dibenci, Allah juga dibenci, kita tidak akan lepas daripada fitnah, daripada kebencian orang kepada kita. Tetapi yang mesti kita perbaiki, kenapa kita benci kepada orang? Kenapa kita menghina orang? Kenapa kita dendam kepada orang? Walaupun 1 juta orang benci sama kita, tidak akan mengotori hati kita. Tetapi sekali saja kita benci sama orang, itu dapat mengotori hati kita. Kenapa kita sombong? Hati kita kotor. Suatu ketika dia
Masih semangat? Woi. Dikit lagi ya, dikit lagi. Yang paling terpenting jaga hati. Kenal setan? Kenal kan? Tadi kenal Abu Lahab, sekarang kenal setan. Kapan kenalan? Iblis, setan itu 80 tahun di surga. Berapa tahun? Salah, 80.000 tahun di surga. Sebelum malaikat diciptakan, terlebih dahulu setan iblis diciptakan selama 40.000 tahun lamanya. Setelah itu barulah diciptakan malaikat. Berhubung iblis ini adalah senior, maka malaikat belajar kepada iblis. Berarti para malaikat itu gurunya iblis itu. Setelah 40.000 tahun menjadi gurunya malaikat, maka diciptakanlah manusia Adam. Ciptakan. Apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan segenap manusia untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tak mau sujud? Aba, dia enggan. Wastakbara, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dia orang yang ingkar. Dilaknat. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Diusir oleh Allah dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara apakah gara-gara dia tak sholat? Oh, luar biasa sholatnya iblis. 80.000 tahun selalu sujud kepada Allah. Bukan 80 tahun, 80.000 tahun sujud kepada Allah. Tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini kecuali dipakai oleh iblis untuk sujud kepada Allah. Selama 80.000 tahun, bukan 80 tahun. Kalau kita 80 tahun udah berpatung. Udah diinti-inti apa itu? Mereka maut. Ini 80.000 tahun beribadah kepada Allah, tetapi ketika ia sombong diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Orang-orang yang ada di dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada sifat kesombongan. Sebesar apapun ibadah kita, kalau kita sombong tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sombong? Karena ada 4 perkara. Yang pertama, limal, karena dia memiliki harta. Tapi ini sombong level rendah ini. Sombong karena harta. Yang kedua, biljah, karena dia memiliki kedudukan. Dia memiliki jabatan. Jangan lupa ya, pilih nomor 6 katanya. Cukup. Pas dipilih, ditelepon, siapa ini katanya? Enggak kenal ya. Udah duduk dia. Dan lupa dia sama kita. Sombong dengan jabatan. Yang ketiga, sombong dengan ilmu. Dia merasa lebih hebat. Yang lain rendah. Yang lain tak sekolah. Sombong. Yang keempat ini yang paling bahaya. Sombong dengan sebab amal ibadah. Bahaya sekali. Ketika dia sudah sering sholat, dia sering ibadah, apa katanya? Saya sering sholat, dia belum mendapatkan hidayah. Astagfirullah, penghuni neraka. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya penghuni surga, sementara orang lain yang tidak beribadah dia anggap itu penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Ini bagian dari sombong. Maka bersihkan hati. Ini bagian sunnah daripada Rasulullah SAW, membersihkan hati. Baik, satu lagi. Apa sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai segenap manusia, tobatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku tobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Nabi, Nabi tak pernah salah, tak ada dosa Nabi itu. Tapi tobatnya kepada Allah setiap harinya 100 kali. Kita yang berlumuran dengan dosa, berapa kali kita tobat kepada Allah dalam seminggu ini, atau dalam sebulan ini, atau dalam setahun ini? Wal'iyadzubillah. Nabi setiap harinya. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tobat daripada setiap dosa. Tobat istighfar. Astagfirullah. Tobat dari apa? Dari dosa. Dosa terbagi dua, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah mudah.
Apa kata Allah? Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang banyak sekali berbuat dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni setiap dosa. Syaratnya 3. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, jangan pernah bertekad untuk tidak mengulang lagi. Bertekad untuk tidak mengulang lagi. Ini dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, ini yang susah. Maka masuk rukun keempat. Apa itu? Raddul mazalim. Kembalikan apa yang pernah dia ambil. Sandal orang. Apa lagi? Bondol kalap. Nah, apa lagi? Ataupun dia pernah menyakiti hati orang lain, maka dia mesti minta maaf ataupun mengembalikan apa yang pernah dia ambil dari orang lain tersebut. Karena dosa kepada Allah tidak bakalan, dosa kepada manusia tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sendiri yang langsung minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Bapak Ibu, siswa-siswi yang saya cintai, yang saya muliakan, mungkin cukup sekianlah tausiah kita pada hari yang berbahagia ini. Inilah tadi sunnah 5 sunnah Nabi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah untuk diamalkan. Yang pertama, usus salam, sebarkanlah salam, ucapan salam assalamualaikum. Yang kedua, sertakan selalu bismillah dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, jangan ikuti setan, minum makan dengan tangan kiri, tapi makanlah dengan tangan kanan. Melakukan perbuatan yang baik dengan tangan kanan. Yang keempat apa tadi? Lupa saya. Bersuci. Jaga bersuci karena kebersihan itu bagian daripada iman, setengah daripada iman. Suci zahir, suci batin. Dan yang kelima, istighfar. Selalu beristighfar setiap harinya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa-dosa kita. Mungkin cukup sekianlah tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada perkataan yang salah ataupun kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Cakep gitu. Kalau ada perkataan yang salah, tolonglah jangan laporkan ke Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada perkataan yang salah, maafkan aku selama-lamanya. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada perkataan yang salah, maafkan aku lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, karena petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, kita bertemu lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolonglah jangan sampai tak mandi. Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Burung ini yang belum cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.